Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembahasannya mengenai bab yang terakhir, mengenai sistem ekskresi pada manusia pada semester yang pertama. Kita masuk ke latihan soal akhir babnya. Langsung saja ya. Untuk yang pertama, di sini ada sebuah tabel organ ekskresi dan zat yang dikeluarkan antara kolom 1 dan kolom 2. Pasangan yang sesuai adalah, kita identifikasi ya, kulit itu mestinya mengekskresikan keringat, berarti mestinya 1 dengan C. Nah, 1 dengan C, berarti otomatis kalau misalkan ini 1A, 1B, dan 1D itu jelas salah semua. Langsung saja kita jawab C. Selesai. 2. Hati manusia terletak di dalam. Nah, hati manusia itu terletak pada rongga perut sebelah kanan. Ya. Rongga perut sebelah kanan. Oh, ini ada ya, B sama D. Kalau di sini di kiri lambung itu jelas salah. Yang benar adalah rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Jadi jawaban 2 adalah B. 3. Pori-pori tempat keluarnya keringat terdapat pada lapisan jelas kulit ari ya. Kulit ari adalah lapisan kulit yang paling terluar, atau bisa dikatakan sebagai kulit epidermis. 4. Kelenjar keringat berfungsi untuk mengekskresikan keringat ya, mengekskresikan jelas air, protein, dan garam. Mana? Ini ya, air, larutan garam, dan urea. Jadi jawaban 4 adalah D. 5. Organ tubuh yang berfungsi menyaring darah dari zat yang tidak diperlukan oleh tubuh adalah jelas ginjal, 5B. 6. Glomerulus dan kapsul Bowman terdapat di dalam. Kapsul Bowman dan glomerulus itu terdapat pada korteks ya, bagian korteks ginjal. Jadi jawaban 6 adalah A. 7. Di dalam ginjal proses pemisahan urin dari darah terjadi di bagian melalui proses. Nah, pemisahan urin dari darah itu merupakan proses filtrasi. Ya. Proses filtrasi terjadinya di mana? Terjadinya di glomerulus. Jadi jawaban 7 adalah A. 8 sekarang. Glomerulus terdapat pada bagian yang ditunjukkan oleh nomor, kalau 1 ini jelas korteks, sedangkan 2 ini adalah medula ya. Di situ terdapat kapsula Bowman. Nah, di dalam kapsula Bowman itulah terdapat glomerulus. Jadi jawaban yang tepat adalah yang 2, yaitu B. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya ya. Organ yang berfungsi untuk menampung urin ditunjukkan oleh nomor. Untuk menampung urin itu jelas kandung kemih, yaitu yang nomor 3 atau C. Jawaban 9 C. 10. Saluran kandung kemih atau uretra ditunjukkan oleh nomor. Kok gini soalnya ya? Kandung kemih atau uretra. Kalau kandung kemih itu penampungan urin sementara. Kalau uretra itu adalah saluran yang mengeluarkan urin di kandung kemih keluar, itu uretra. Ya. Kalau uretra jelas nomor 4-nya. Ini enggak, Bu. Bukan Pak Jul yang salah persepsi ini. Saluran kandung kemih. Ya, benar ini berarti. Saluran kandung kemih itu berarti salurannya kandung kemih, bukan kandung kemihnya ya. Sorry, Pak Jul tadi salah mempersepsikannya. Jadi nomor 10 adalah jelas 4. Nomor 2 pada gambar tersebut adalah jelas ureter yang D 11. Kemudian nomor berapa ini? Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 12 dan 13 ya. Nomor 12.
2, 5, 6, 7 secara berurutan menunjukkan. Kita identifikasi terlebih dahulu ya. Nomor 12, 2 itu jelas dermis atau lapisan kulit jangat. Benar, jangat. Jadi 2 ini dermis, 1 ini epidermis ya. 5 itu merupakan kelenjar keringat karena salurannya sampai terhubung sampai keluar ini ke atas. Kelenjar keringat. Kemudian yang keenam, jaringan adiposa atau bisa dikatakan juga sebagai jaringan lemak. Nah, jaringan lemak inilah yang biasanya kalau orang memiliki kelebihan lemak itu disimpannya di sini. Ya. Jaringan lemak. Kemudian yang ketujuh di sini itu merupakan ujung indera peraba. Jadi jawaban yang tepat bisa langsung kelihatan di sini ya, yaitu yang A. 13. Lapisan yang sering mengelupas ditunjukkan oleh nomor jelas dermis 1 ya, berarti A. 14. Bagian yang terdapat pada lapisan dermis adalah nomor. Lapisan pada bagian dermis itu ada pada nomor dermis ya. Kecuali yang ada 3-nya. 3 itu bukan. Jadi 3 ini bukan. Berarti A bukan. D juga bukan. Dan juga sebentar, dermis. Nah, cadangan lemak. Kalau di dermis, cadangan lemak itu di bawahnya dermis ya. Yang cadangan lemak itu juga bukan. Berarti yang benar adalah yang C. 1, 5, 6, 7, dan 8. Ya. Kalau dermis itu kan bagian dari sini sampai sini. Kalau 1 ini kan epidermis, kulit ari. Kulit ari itu tidak termasuk. Kemudian di bawahnya dermis itu jaringan adiposa, itu merupakan jaringan lemak. Ya, seperti itu. Jadi jawaban nomor 14 adalah yang C. Lanjut nomor 15. Bagian dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen atau O2 ditunjukkan oleh nomor. Nah, kalau yang namanya yang perlu kalian mengerti ya, sebentar. Nah, yang perlu kalian mengerti itu kalau yang berasal dari paru-paru ya. Kalau oksigen itu pasti dia menuju paru-paru. Tapi kalau karbon dioksida itu pasti keluar dari paru-paru atau keluar dari alveolus. Ya. Jadi kalau ditanyakan bagian dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen itu adalah yang menuju paru-paru. Berarti kalau yang menuju ke paru-paru itu yang mana? Otomatis yang Z. Nah, ini kan menuju ke paru-paru ini. Mau masuk ke paru-paru. Seperti itu. Kalau oksigen itu di paru-paru kan diikat. Beda dengan karbon dioksida. Kalau karbon dioksida di paru-paru itu kemudian dilepaskan. Seperti itu. Jadi kalau ke dalam itu berarti oksigen, kalau dikeluarkan itu berarti karbon dioksida. Jadi jawaban yang 15 yang lebih tepat adalah yang C. 15. Kemudian ya benar ya. Ini ibaratnya adalah aliran darah ini. Aliran darah dari alveolus seperti itu. Jadi tadi jawabannya 15 adalah C ya. Kemudian berikutnya adalah 16. 16. Faktor yang tidak mempengaruhi pengeluaran keringat adalah,
kita lihat cuaca mempengaruhi ya, kalau panas itu kan pasti berkeringat. Makanan itu juga mempengaruhi, kalau pedas itu kan kita pasti berkeringat. Aktivitas tubuh itu pasti berkeringat kalau misalkan lari-lari. Yang tidak mempengaruhi pengeluaran keringat adalah bentuk tubuh yang D. Kemudian 17. Perhatikan skema pembentukan urin berikut. Darah. Proses yang terjadi pada nomor 1 dan filtrat X secara berurutan adalah, nah, proses yang pertama itu namanya adalah filtrasi. Hasilnya adalah urin primer. Benar ya? 17 itu yang pertama adalah filtrasi di glomerulus. Yang hasil filtrasi ini kemudian dihasilkan urin primer. Habis itu direabsorpsi akan menghasilkan reabsorpsinya nanti di lokasinya adalah di tubulus proksimal. Itu menghasilkan filtratnya adalah urin sekunder. Kemudian proses ketiga adalah augmentasi di tubulus distal. Seperti itu prosesnya. Jadi jawaban 17 yang tepat adalah yang C. Berikutnya 18. Albuminuria adalah suatu gejala kerusakan alat filtrasi dalam ginjal yang mengakibatkan urin mengandung albuminuria. Itu urin mengandung amilum dan protein. Jadi ginjalnya itu rusak, tidak bisa melakukan penyaringan. Sedemikian hingga amilum dan proteinnya lolos. Seperti itu, tidak bisa disaring. Nah, inilah yang dinamakan kelainan albuminuria. Jadi jawaban 18 yang tepat adalah B. 19. Penyakit yang ditandai oleh adanya gula dalam urin disebut jelas DM, diabetes mellitus. Jadi DM itu bukan singkatan dari direct message ya, tapi diabetes mellitus. 20. Nefritis adalah kerusakan pada glomerulus akibat radang nefron. Nah, radang nefronnya diakibatkan oleh siapa? Diakibatkan oleh bakteri, infeksi bakteri. Penyebabnya adalah bakteri Streptococcus. Streptococcus. Nah, bakteri yang menyebabkan nefritis atau radang di bagian nefron. Itu nama bakterinya adalah sejenis bakteri Streptococcus. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup ya untuk pembelajaran ini, untuk latihan soal akhir babnya. Untuk yang berikutnya silahkan kalian bisa kaji sendiri, bisa cari sendiri di buku-buku literatur, baik dari literatur Kemendikbud atau misalkan kalian punya buku dari Erlangga juga bisa kalian cari sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.